Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu pimpinan dan pengelola LPKS SO atau Sending Organization. Terima kasih telah hadir pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi bantuan program pelatihan CPPPLN atau SO. Untuk lembaga yang hadir di sini seharusnya adalah lembaga yang memang atau LPK yang memiliki izin untuk operasional menyelenggarakan SO atau merupakan BLK penyangga untuk operasional kegiatan SO. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan arahan dan sosialisasi juknis mengenai pelaksanaan bantuan program pelatihan SO yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Pemberdayaan, Bapak Raden Rohadi Janto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Esta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih Ya. sudah memenuhi undangan kami melalui kemarin media sosial ya Mas. Melalui media sosial dan alhamdulillah banyak yang merespon. Selamat datang juga bagi teman-teman kita yang di Zoom. Ya, di Zoom ada Mas Ikrom ya, Mas Ikrom. Di sini ada Mas Chandra juga nanti yang akan memaparkan bagaimana teknis pelaksanaan daripada bantuan program pelatihan bagi calon peserta pemagangan luar negeri. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam Zoom meeting ya. Nikmat sehat dan nikmat sempat kita panjatkan syukur, dan mudah-mudahan pelaksanaan sosialisasi yang kedua ya. Jadi sosialisasi pertama sudah dilaksanakan awal tahun 2023 oleh Direktorat Bina Labogan kalau tidak salah di Semarang juga, di kantor kita di BPP Semarang. Mungkin dari sekian ini ada yang sudah pernah mengikuti ya, atau paling tidak membaca petunjuk teknisnya. Nah, saya akan mengulangi saja ya, dan mempertajam petunjuk teknis ini guna pelaksanaannya nanti bisa lebih lancar ya, di tanggal berapa Mas kira-kira pelaksanaan? 5 Oktober, lebih kurang di 5 Oktober, dan nanti ada beberapa proses yang harus Bapak Ibu lakukan untuk sampai ke PKB atau perjanjian kerja bersama dengan kami di tanggal 5 atau sebelum ya, kalau PKB-nya seminggu sebelum tanggal 5 itu rencana kita untuk PKB. Next, semoga Mas. Nah, ini latar belakang kita untuk pelaksanaan Banproklat di
PKSSO. Jadi program ini pertama kali kita laksanakan di BPPWP Semarang, dan kita diamanai untuk menyalurkan sebanyak 13 paket ya. 13 paket, hanya 13 paket Bapak Ibu. Jadi monggo istilahnya saling saling berkompetisi untuk selain berkompetisi juga rezeki itu tidak akan kemana kalau memang sudah ada di tangan Bapak Ibu semua. Ini kita lakukan berdasarkan daripada proposal. Nanti setelah selesai Zoom ini, tim kami akan meng-share proposal untuk mengumpulkan share link ya, maksud saya share link untuk membuat atau mengumpulkan proposal di kita ya. Jadi proposal fisik tetap ada ya, proposal fisik tetap ada. Jadi monggo selain proposal juga kita akan menerima proposal fisik bisa dikirim langsung ke BPPWP Semarang ataupun melalui pos. Nah, nanti tanggalnya akan dijelaskan oleh Mas Chandra ya. Terus tujuannya, sasaran kita lewati saja. Monggo. Nah, ini mekanismenya atau bisnis proses pelatihannya, pelatihan bahasa. Ya. Jadi setelah nanti penjenengan mengirimkan proposal ke kami, akan kita nilai dan kalaupun masuk di kriteria, akan kita lanjutkan ke kunjungan atau verifikasi fisik, verifikasi lokasi ke tempat Bapak Ibu. Dan untuk pelaksanaan verifikasi lokasi ini mungkin kita setengahnya sidak ya. Jadi kita akan menghubungi Bapak Ibu bila mana kita butuh tempat kedudukan atau ancer-ancer ya, ancer-ancer alamat saja. Nah, hal ini kita lakukan karena kita ingin mengetahui keaslian daripada kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di lembaga Bapak Ibu semua. Misalnya kita akan mengecek jumlah peserta yang ada sekarang ya. Kalaupun memang LPKSO tersebut aktif ya paling tidak hanya akan ada siswanya. Istilahnya ada kegiatan pelatihan. Tidak kok tutupan rapat, tutupan sudah gembokan, terus berdebu lagi. Nah, itu tanda-tanda yang sebuah lembaga tidak aktif. Walaupun di proposalnya aktif semua untuk syarat-syaratnya. Setelah dari verifikasi lokasi akan kita bahas dengan tim kita, dan kalaupun nanti Bapak Ibu terpilih menjadi salah satu peserta Banprok ini, akan kami hubungi ya. Dan akan kita keluarkan surat penetapan yang ditembuskan ke dinas. Bapak Ibu ditetapkan sebagai masih calon peserta bantuan program pelatihan. Dan di situ juga sudah akan kita tetapkan tanggal dan tempatnya untuk pelaksanaan perjanjian kerja bersama atau MOU. Lanjut, Mas.
Nah, salah satu atau beberapa persyaratan mungkin dari 1 sampai nomor 8 itu ini ya, sudah jelas semua adanya program pelatihan. Di sini programnya adalah bahasa semua ya kalau nggak salah ya. Ada bahasa Korea dan sebagainya, bahasa Jepang, terus strategi dan materi belajar yang lebih tahu adalah dari lembaga calon penerima, instrumen pengujian, instruktur juga jelas. Nah, di sini dipersyaratkan untuk instruktur memiliki kompetensi teknis dan metodologi, dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dari lembaga. Dan ini juga disertakan ke dalam e-proposal ya. Nah, pada saat verifikasi lokasi nanti akan kita minta bukti aslinya ya. Jadi jangan diserahkan yang fotokopi, bukti asli persyaratan administratif yang Bapak Ibu kirim. Nah, bagaimana dengan yang lembaganya yang kita kunjungi saat verifikasi lokasi, kantornya bukan merupakan kantor pusat. Nah, biasanya Bapak Ibu menjawabnya dokumen ini ada di kantor pusat. Oke, bisa kita terima asal nanti pada saat kita datang, Bapak Ibu menghubungi kantor pusat dan bisa memfotokan ya, memfoto dokumen aslinya tersebut di kantor pusat, terus ditunjukkan kepada kami di saat verifikasi lokasi. Terus yang kelima peserta pelatihan. Peserta pelatihan itu ada 16 sama dengan Banprok yang lain, 16 orang, dan diharapkan atau diharuskan, bukan diharapkan lagi, di saat Bapak Ibu menjalankan program ini, peserta jangan diberangkatkan ya. Jadi peserta full bisa mengikuti dari awal sampai akhir pelatihan. Jadi monggo dalam rekrut nanti dipersiapkan kira-kira peserta mana yang dalam kurun waktu jam pelajaran tersebut tidak akan berangkat gitu ya. Terus yang keenam adalah sarana dan prasarana pelatihan sudah jelas, akan kami cek, akan kami kunjungi, akan kami foto sebagai bahan masukan kami untuk rapat tim penentuan penerima bantuan program pelatihan. Bahan pelatihan, bahan pelatihan besarannya adalah nanti kita share untuk RAB-nya ya. Jadi di situ ada tertera bahan pelatihan, hanya ancer-ancer aja dari kita. Jadi Bapak Ibu bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan di pelatihan. Besarannya adalah kira-kira Mas 72 juta maksimal. Ya. Nah, 72 juta itu nanti akan dijelaskan Mas Chandra apa saja komponennya. Di antaranya adalah bahan pelatihan. Terus biaya pelatihan maksimal 72 juta. Kalau kurang bisa nambah sendiri. Kalau lebih atau sisa harus dikembalikan. Nah, nanti proses pengembalian biaya pelatihan ada mekanismenya sendiri. Nah, harapan kami dari BPPP Semarang, Bapak Ibu mengajukan RAB atau rencana anggaran biaya itu tidak dipentokkan ya, tidak dimutlak jadi 72 juta, 000, ya. Tapi itu akan mencurigakan Bapak Ibu. Jadi walaupun hanya misalnya Rp1.000 itu pasti ada pengembaliannya. Ya. Nah itu nanti
endingnya akan di saat kita melakukan penyusunan laporan paripurna. Di situ ada fotokopi dan penggandaan. Nanti akan dihitung per lembarnya untuk fotokopi, nilai fotokopi dari laporan yang Bapak Ibu buat. Next. Program pelatihan dan jampelnya berapa Mas Chandra? Semua. Semua jam pelatihannya atau durasi pelatihannya kita tetapkan ya di sini 360 JP per hari, berarti 10 berarti 36 hari. Ya. 36 hari itu sebulan lebih sedikit lah. Nah, nanti ini terkait dengan karena boarding, terkait dengan biaya untuk makan atau konsumsi per harinya ya, dan juga ada uang saku mungkin ya Mas Chandra ya. Ada uang saku nanti tetap dihitung per harinya selama 36 hari ker minggu libur. Ya, pelaksanaan pelatihan di hari Senin sampai dengan Sabtu. Monggo next. Nah, ini program-programnya monggo dicermati. Kita tetapkan di sini karena SO ya, jadi hanya ada di nomor 1 Bapak Ibu. Bahasanya adalah bahasa Jepang yang 2 sampai 7, ada Inggris, Mandarin, Korea, Arab, Jerman dan sebagainya. Kita abaikan dulu ya. Terus nah, instruktur sudah kita sebut tadi mempunyai atau memiliki kompetensi metodologi dan teknis dibuktikan dengan sertifikat minimal 2 tahun di sini, memadai di bidang terkait minimal 2 tahun. Serta pelatihan 1 paket 16 peserta bebas, tidak terfokus asal peserta dari daerah Bapak Ibu di mana lembaga pelatihan itu berada ya, tapi bisa dari luar kabupaten, luar pulau pun masih bisa. Next. Nah, sarprasnya monggo dipersiapkan, jelas ada workshopnya ya, ada teori dan praktek mungkin, terus asrama juga ada, kita haruskan asrama karena ini boarding, benar ya? Oh ya, oke. Di Juknis ada milih ya? Tapi arah kita adalah untuk ke boarding ya, karena menyesuaikan dengan jumlah bantuan, nilai bantuan ya. Nah, 72 juta itu sudah termasuk di konsumsinya. Nanti kalau tidak boarding akan sisa banyak nanti ya untuk konsumsi. Terus ketersediaan listrik atau sumber listrik sudah jelas, air jelas ya, ketersediaan jaringan internet, sarana P3K, alat atau mesin jika dibutuhkan, perlengkapan peserta dan bahan latihan. Wilayah koordinasi, pelaksanaan pelatihan, asosiasi penyelenggara pemagangan luar negeri. Tata cara pemberian bantuan program, penerima banprog, pelatihan CPPLN melalui penyelenggaraan pemagangan dan seterusnya ya. Ditembuskan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan ya, nanti mekanismenya akan kita atur kemudian ya. Bantuan program pelatihan ini dilaksanakan oleh 12 UPTP ya, dari Bandung, Bekasi, Semarang, Serang dan sebagainya sampai di Ternate. Jadi kita menerima atau kebagian 13 saja ya Mas. Ini diperebutkan oleh wilayah binaan BBPP Semarang, mencakup
seluruh Jawa Tengah kecuali Solo Raya dan Kebumen Purworejo, itu bukan wilayah kita. Jadi monggo masih ada kesempatan untuk ikut kecuali yang wilayah saya sebutkan tadi. Ini Surakarta masuk, oh ya tadi ya. Nah, kalau yang di wilayah Kebumen Purworejo, Solo Raya itu masuk ke Surakarta. Nggak tahu sudah dilaksanakan atau belum untuk Solo untuk pelatihan CPMI. Persyaratannya sudah jelas memiliki izin penyelenggaraan pelatihan atau pemagangan luar negeri, ya nanti bisa dibuktikan. Terus dan masih berlaku, memiliki NPWP atas nama lembaga, ya, memiliki rekening bank masih aktif. Jadi NPWP dan rekening bank ini harus sama namanya, ya, atas nama lembaga. Mohon dicek kembali keaktifan untuk rekening, karena banyak terjadi kita mau transfer dana termin 1 itu kembali lagi. Nah, kalau dana itu sampai kembali lagi ke kita akibat tidak bisa masuk ke rekening, entah itu rekeningnya sudah mati, sudah kadaluarsa, atau nilai saldo minimalnya tidak mencukupi, nah itu akan jadi masalah karena memproses kembali itu membutuhkan waktu yang cukup lama, paling enggak 1 minggu baru bisa ditransfer ulang. Diutamakan telah terakreditasi dari LALPK, ini jelas ya. Kalau diutamakan berarti bisa ini Mas, bisa tidak pakai. Kalau tidak pakai nanti diwajibkan memproses. Oh, ada surat keterangan gitu ya. Ya. Memiliki PIN itu jelas ya, sebagai lembaga pelatihan kita harus terdaftar dulu di Kemnaker dan sudah terverifikasi. Nah, bagaimana yang belum terverifikasi nanti dibantu Mbak Eta ya untuk memverifikasi ke pusat. Terus memiliki training order, itu jelas salah satu daripada LPKS SO harus memiliki training order. Kalau di BLKLN CO ya, job order. Yeah. Terus yang berikutnya menggunakan program pelatihan yang terdaftar pada program pelatihan, ini dijelaskan langsung nanti Mas Chandra dari pusat ya, dari Binastankom Latker. Terus memiliki instruktur, tadi sudah kita sebutkan, memiliki tenaga pelatihan. Nah, tenaga pelatihan ini mohon Bapak Ibu mulai sejak awal nanti Bapak Ibu tunjuk ya untuk mengelola atau melaksanakan paket bantuan program ini, karena dan jangan berganti orang, karena nanti kalau berganti orang akan nggak nyambung ya. Jadi nanti berapa kali akan kita panggil untuk pertama PKB dengan pencairan termin 1 itu sudah ada administrasinya. Yang berikutnya adalah peng-SPJ-an termin 1 untuk syarat pencairan termin 2 itu juga butuh tenaga administrasi. Yang ketiga adalah pembuatan atau penyusunan laporan paripurna. Nah, ini sangat-sangat butuh tenaga yang paham benar dengan IT ya, dengan komputer. Next. Memiliki sarpras, ini sudah jelas ya sebagai persyaratan teknis, menyertakan bukti kepemilikan atau sewa tempat, menyertakan surat permohonan bantuan ditujukan kepada Dirjen Bina Lapotas melalui kita ya, Kepala UPTP ya, di Semarang, menyertakan surat kesanggupan, menyertakan surat pernyataan peserta mengikuti bantuan terus program pelatihan calon
PMI, pemagangan maksud saya. Terus, nah ini saya percaya Bapak Ibu yang mengelola pemagangan ke Jepang ini sudah paham benar ya tentang training order yang bagaimana, yang sah, yang masih berlaku, atau bagaimana Bapak Ibu sudah paham. Next. Bentuk bantuan kita adalah mekanismenya LS, kelola pipa 4, atau langsung berupa uang sebesar maksimal ya 72 juta rupiah per paket program pelatihan dengan durasi 360 jam pelatihan. 1 jamnya 45 menit. Ya, besaran tersebut dapat berbeda antara jenis program dan sebagainya. Next. Nah, ini rincian penggunaan dana bantuan, nanti lebih lanjut dijelaskan Mas Chandra. Untuk pendukungnya adalah 30%, alat tulis kantor, materai, dan sebagainya ya. Ada honor, dokumentasi, spanduk, dan sebagainya. Terus yang pokok pelatihannya untuk ini penggandaan modul, bahan, perlengkapan peserta, honor, sertifikat, konsumsi, akomodasi peserta, ini yang banyak nih. Terus pembukaan pelatihan, uang saku, dan ada ininya asuransi juga ya. Ya nanti diperjelas lagi untuk asuransi, belum ada di sini. Terus, nah ini dari RAB yang sudah baku tidak bisa diubah Bapak Ibu. Tadi sudah saya katakan bahwa yang berubah adalah bahan. Ya. Kalau untuk honor instruktur, honor narasumber dan sebagainya, ini sudah ada ketentuannya. Honor instruktur 40.000 per jam pelatihan. Honor narsum juga 100.000. Honor panitia 3 orang maksimal 400.000, lumayan ya. Sertifikat 30.000 per lembar. Nah, ini biaya pelatihan sesuai dengan daftar harga bahan latihan. Nanti dijelaskan. Terus perlengkapan peserta maksimal 150.000. Modul paling banyak senilai 200. Konsumsi kita sepakat tadi untuk boarding ya, paling banyak 75.000 per hari. 75 itu 3 kali makan ya. Hah? 3 kali makan. Ya namanya juga bantuan ya Bapak Ibu. 75.000 monggo istilahnya dikiak-kiok, dicakke ya. Kalau kurang ya ditambahi. Kalau 75.000 ternyata kelebihan, ya mohon dikembalikan ya. Uang saku, ada uang saku juga. Untuk boarding 500.000 per paket, dan untuk non boarding 25.000 per hari. Ya, sudah jelas. ATK, penggandaan dokumentasi dan sebagainya berdasarkan prinsip kewajaran, efektif, efisien, dan ekonomis. Terus biaya transport ini at cost Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan kami ganti transportnya kalau tidak menunjukkan bukti. Ya, misalnya bukti untuk bahan bakar dan untuk tol misalnya. Bukti bahan bakar pun ya harus wajar. Jangan sampai di sini ke Brebes misalnya sampai 200 liter kan juga nggak masuk akal ya. Boros-borosnya mobil pun dengan jarak tertentu akan bisa dihitung. Nah, ini maksud daripada kewajaran, efektif, efisien, dan ekonomis. Nanti kalau misalnya buktinya meragukan, akan kami cek dan
sebaiknya dikembalikan saja daripada nanti yang ngecek adalah auditor, nanti meremen kemana-mana Bapak Ibu. Jadi mohon untuk bukti-bukti belanja, bukti-bukti transport dan sebagainya apa adanya aja. Next. Nah, ini untuk BPJS, ini kita sudah apa ya MOU ya dengan BPJS dan ini wajib, ini dari kementerian sana membayar berapa itu 16.000. Ya nanti kenapa bisa 16.000 per bulan dan kenapa hanya 1 bulan itu nanti dijelaskan Mas Chandra. Pengajuan proposal, nah ini isinya proposal nanti bisa dibaca sendiri dan Bapak Ibu monggo bisa diikuti ya, ada latar belakang, tujuan dan sebagainya. Next. Masih sama ini dokumen proposal dan sebagainya, terus next. Ini verifikasi ada di Juknis ya Mas ya, cara-caranya untuk ini ya, skornya berapa ada nih. Oke, nanti monggo bisa dibaca, diikuti mana skor yang besar, mana itu yang harus didahulukan, dan itu akan mempengaruhi sekali untuk penilaian proposal. Next. Nah, ini verifikasi proposal memiliki VIN sudah jelas ya, tadi sudah kita singgung. Mengajukan proposal dan menunjukkan salinan proposal pada saat verifikasi sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah, ini skor-skornya, monggo yang paling tinggi 50 TO tadi ya. Ini mendapatkan skor 50% ya Mas ya, maksudnya ya, dari seluruhnya ya. Ini monggo dibaca lagi 50, yang 20 apa nih? Akreditasi. Terus yang lain sedang proses, ada juga ya sedang proses. Itu 10, kalau sudah punya 20 ya. Terus next. Verifikasi proposal dari BKS, monggo next terus. Nah, ini mekanismenya pencairan bantuan tahap 1 sebesar 70%. Ini berapa Mas Chandra? 50.400.000 itu 70% dari 72 juta. Terus tahap keduanya sebesar 30% atau sisa dari yang tadi 50.400, tetapi berdasarkan RAB yang Bapak Ibu buat. Jadi bukan berapa mutlak 50.400.000 ditambah sisanya dari 72 dikurangi 50.400 ya. Tergantung Bapak Ibu mengajukan RAB berapa, nah itu sisanya itu yang akan dicairkan pada tahap atau termin kedua. Nah, yang 70% tadi Bapak Ibu sudah membelanjakan sekurang-kurangnya adalah 80%. Kira-kira berapa Mas? Dari 50.400.000 80 sekitar 40-an. Nah, 44 juta sudah harus dibelanjakan minimal itu. Jadi nanti kita terima pada saat kita ketemu di tempat ya, sesuai undangan kami, Bapak Ibu sudah membawa bukti-bukti pengeluaran yang kita transfer sebesar 50.400.000, itu 80%-nya harus kita terima itu untuk persyaratan pencairan termin yang kedua atau sisanya. Nah, nanti kwitansi, nota-nota dan sebagainya dikumpulin, terus nanti ada semacam rekapitulasinya, nanti akan dicek oleh tim kami pada saat pencairan termin kedua. Monggo next Mas.
Nah, ini mekanismenya untuk pencairan tahap 1. Terus, nah, penerima bantuan mengajukan dokumen ini pada saat MOU ya Mas ya. Pada saat MOU atau perjanjian kerja bersama, Bapak Ibu sudah melampirkan nomor 1 sampai nomor 9. Jadi yang paling penting adalah untuk nomor 9 Bapak Ibu, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau penerima bantuan. Artinya apa? Artinya bahwa serupiah pun yang Bapak Ibu terima dari kami, ya dari negara, harus Bapak Ibu pertanggungjawabkan, ya harus ada bukti pertanggungjawabannya. Dan apapun nanti yang ditemukan atau misalnya temuan dari auditor, semua mutlak menjadi tanggung jawab penerima bantuan, ya. Makanya satu kalau kalau kita lihat dari awal tadi memang cukup pusing, ya. Tapi satu kata untuk mencegah atau supaya tidak pusing, itu Bapak Ibu benar-benar melaksanakan, ya. Kuncinya itu. Kalau sudah kita transfer, terus Bapak Ibu belanja sendiri, melaksanakan pembukaan, mulai pelatihan, nanti ketemu siswa, ada absennya, mulai dari hari pertama absen siswa jangan di double, ropel ya, dirapel. Itu akan ketahuan, apalagi kalau ballpoint-nya dan cara nariknya tanda tangan itu sama, nanti auditor itu akan lebih jeli, ya, menghadapi hal tersebut. Dan karena Bapak Ibu sudah mengirim atau menyertakan nomor HP, ya, nomor HP peserta itu sudah masuk juga ke akun siap kerja, itu akan dicek nanti, ya, akan dicek, ditelepon. Nah, lebih mudah lagi kalau boarding, ya, ditanya anaknya di situ kalau masih ada pelatihan. Itu, ya. Terus next. Oh, masih ada lagi ini 10 sampai 13 fotokopi NPWP, rekening bank juga. Jadi nggak boleh ganti ya Mas ya untuk rekening banknya. Termin 1, 2 harus satu rekening, ya. Ya, nanti diingatkan lagi Mas Chandra, ya. Tidak boleh ganti nomor rekening. Terus, nah ini untuk pencairan tahap 2-nya sebesar sisanya, ya. Saya tidak mengatakan 72 dikurangi 50.400, sisanya itu enggak kayak gitu, ya. Monggo next. Nah, ini pencairan termin kedua atau tahap 2, ya. Bapak Ibu harus membawa permohonan pencairan dan sebagainya, RPDB, rencana penggunaan dana bantuan yang akan dicairkan pada tahap atau termin kedua. Next. Laporan kemajuan nanti akan kita buatkan, ya Mas, ya. Untuk formnya BAST, fotokopi NPWP atas nama lembaga, terus dan sebagainya. Monggo bisa dibaca sendiri, nanti dijelaskan ulang oleh Mas Chandra. Terus LPKS harus menyampaikan dokumen kepada tim kwitansi bukti pembayaran SPT JB, laporan pertanggungjawaban BAST, hasil verifikasi penggunaan tahap kedua ini sudah jelas. Nanti akan lebih jelas lagi di pelaksanaan kegiatannya. Next. Nah, ini ketentuan perpajakan sudah kita sertakan nanti di kolom RAB-nya, mana-mana pajak yang harus dibayar, PPh nomor berapa, itu menjadi tanggung jawab penerima bantuan, ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Pengembalian dana juga akan ada mekanismenya, bagaimana kalau dana dikembalikan
Terus sanksi, jangan sampai kita ke sanksi ya. Ini nanti akan berat sanksinya karena ini istilahnya kita memakai uang negara. Next. Nah, ini ada untuk persiapan pelatihan, ada persiapan administratif, pembukaan kelas pelatihan. Nah, pembukaan ini monggo Bapak Ibu untuk berkoordinasi dengan dinas, ya dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Jadi pas seremonial nanti diundang dinasnya. Seremonial pembukaan tidak harus di hari pertama ya Bapak Ibu. Jadi kalau kalau hari pertama tanggal 5 Oktober misalnya itu hari pertama untuk melaksanakan pelatihan. Di situ tidak harus ada seremonial ya. Seremonial bisa dilaksanakan di hari kedua, tiga dan seterusnya ya. Tapi jangan lama-lama lah. Masuk pertengahan pelatihan baru ada seremonial kan nggak lucu ya. Terus next persyaratan ini peserta ya. Ada maksimalnya ya kalau ini ya CPLN ya. Karena sesuai dengan training order. Oh ya, monggo atau Mbak Ita dijelaskan monggo. Oke. Baik Pak, terima kasih. Untuk persyaratan peserta pelatihan ini untuk informasi syarat peserta ini adalah informasi yang kami peroleh dari pusat, dari Kemenaker untuk kepesertaan dari kegiatan CPPLN atau SO. Nah, apabila nantinya mungkin dari Bapak Ibu pimpinan dan pengelola ada yang memang di training ordernya berbeda dengan persyaratan yang telah kami informasikan, nantinya dapat berkoordinasi juga dengan kami. Seperti itu. Karena mungkin juga ada beberapa perusahaan yang mempunyai persyaratan yang berbeda untuk teknis pelaksanaan kegiatan pemagangan ke Jepang ini. Demikian, Pak. Ya, sudah jelas ya. Terus pendidikan SMA, Mas. Nah, pendidikan SMA, SMK sederajat bagi peserta yang dari non teknik harus memiliki sertifikat pelatihan teknis minimal 160 JP ya, atau pengalaman kerja di bidang teknis minimal 6 bulan. Nah, ini perlu diperhatikan, harus disertakan nanti kalau memang pesertanya dari non teknis, tidak bertato itu jelas, bertindik apalagi tidak buta warna. Kalau perempuan masih bisa tindian ya, itu untuk laki-laki. Karena kemarin saya mampir di salah satu LPK SO itu juga banyak perempuannya ya Mas ya. Ada perempuannya, nah itu masih boleh tindian kalau itu. Jadi, tidak buta warna, terus tidak berkacamata atau menggunakan lensa kontak. Next. Persiapan. Ini untuk persiapan pelatihannya Bapak Ibu sudah lebih tahu ya kondisi di lembaga masing-masing. Next. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga, ada untuk pembukaan acara seremonial disesuaikan dengan kebiasaan, yaitu tadi salah satunya undang dinas dan ini ya. Kita ada juga di RAB untuk konsumsi pembukaan dan penutupan. Jangan lupa nanti dibuat SPJ-nya juga. Terus pelaksanaan uji kompetensi ada nggak, Mas? Nggak ada ya. Nah, ini sayang belum diadakan ya untuk uji kompetensi. Next. Ini yang kita tekankan adalah Bapak Ibu saat pelatihan mulai dari pembukaan sampai nanti penutupan mengunggah foto ya. Foto atau video ya, tiap hari jadinya. Nah, ini untuk sebagai alat kontrol kami atau monitor kami dalam pelaksanaan di Banprog di lembaga, dan kami akan mengadakan monitoring ya, monitoring secara sidak Bapak Ibu. Jadi
Nanti tahu-tahu kita kulon muncul di depan apa namanya di depan lembaga dan siswanya harus ada lah ya. Jadi kalau tidak ada, nah nanti diragukan apa pelaksanaan pelatihannya ya. Next. Nah, ini monitoring sudah kita singgung, evaluasi. Nanti akan ada apa kuesioner ya Mas ya untuk evaluasi, bisa diisi oleh siswa ya, siswanya. Next. Ya, ini laporan keuangan, ini teknis banget. Nanti Mas Chandra yang akan menjelaskan. Terus laporan teknis dibuat maksimal benar 14 hari. Ya. 10 hari di situ ya. 10 hari setelah kegiatan selesai. Jadi nanti penyusunan atau pembuatan laporan paripurna kita juga sama-sama akan kita bimbing ya. Akan kita bimbing, kita satukan lagi di suatu tempat. Nanti Bapak Ibu silahkan menyusun. Harapan kami Bapak Ibu tidak membawa kertas yang masih kosong ya. Membawa kertas yang masih kosong, membawa printer, membawa laptop. Laptop printer hanya digunakan untuk revisi ya. Jadi tidak ada kertas membawa apa namanya satu rem kertas dengan laptop dan printernya, jangan ya. Dan juga stempel-stempel yang dibutuhkan itu akan apa namanya akan menghambat proses pelaksanaan di hotel kalau misalnya di hotelnya. Nah, monggo persiapkan baik itu pada saat pencairan termin kedua ya, atau pada saat kita akan menyusun laporan paripurna ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan akan sangat mudah untuk membuat atau melaksanakan penyusunan laporan ya. Tapi kalau tidak melaksanakan ya pasti akan kebingungan. Ini sudah jelas terlihat lah pokoknya. Dan jangan mencontoh atau mencontek barang yang salah. Ya. Jadi Bapak Ibu nanya boleh, silahkan nanya di lembaga lain mencontoh. Tapi kalau dia salah ya percuma juga, akan kelihatan kalau apa namanya pelaksanaannya tidak serius ya. Next. Habis Bapak Ibu, monggo jika ada pertanyaan atau kejelasan atau apa ya saran yang bisa saya jawab di sini, saya jawab di sini. Kalau enggak nanti bisa dijawab Mas Chandra, Mbak Eta, atau kalau yang belum bisa kita jawab akan kita jawab di lain waktu. Boleh WA, boleh Japri dengan tim kita. Monggo silakan. Atau kita kembali ke Mbak Eta dulu untuk ngaturnya. Monggo. Izin Pak sedikit. Baik, silakan Pak Ilham dari LPKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak, sedikit menanggapi mengenai persyaratan peserta pelatihan. Sebenarnya sih apa namanya ya, secara teknis sih mungkin ini udah tepat. Namun untuk kami di SO itu tidak terlalu signifikan untuk persyaratan yang poin D itu Bapak. Yang bagi peserta yang berasal dari lulusan non-teknik harus memiliki sertifikat pelatihan teknik minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan. Nah, ini kalau saya perhatikan nih sepertinya persyaratan IM Japan Bapak ini. Karena banyak juga kan job-job yang crossing, misalkan jobnya jurusannya apapun pindah dengan job keperawatan atau kaigo misalkan. Begitu. Seperti itu.
Kalau berkenan, mohon izin saran ke depannya untuk teknis, mungkin perwakilan dari SO atau yang sudah ahli di bidang per-SO-an, para senior di sini banyak sekali. Kalau berkenan dan kalau bisa dilibatkan juga untuk syarat-syarat teknis, Bapak. Maksudnya dilibatkan itu sebelum dilaunchingkan programnya, kita setidaknya brainstorming begitu atau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, Pak Iman ya tadi ya. Saya jawab dulu langsung daripada nanti lupa ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk informasi dari Bapak terkait persyaratan peserta untuk peserta pelatihan kegiatan ini. Memang kegiatan ini baru tahun pertama dilaksanakan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk sebelumnya kami menyelenggarakan pelatihan yang sifatnya bukan bantuan program, tetapi kami laksanakan sendiri dengan persyaratan peserta meskipun bukan IM Bapak, tetapi persyaratan pesertanya demikian. Karena apa? Karena untuk TO yang masuk memang syaratnya seperti itu. Sehingga nantinya mungkin di informasi sosialisasi ada nomor Bapak Chandra ya Pak ya. Mungkin juga dapat diinformasikan di WA kan ke kami untuk persyaratan teknis peserta dari lembaga Bapak seperti apa nantinya supaya kami juga bisa memberikan informasi dan report serta masukan ke kementerian seperti itu Pak. Terima kasih. Ada Baik, tambahan? terima kasih. Baik. Berikutnya dari LPK Sinci silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia tadi pertanyaan yang pertama sudah ditanyakan oleh Pak Iman ya dari Serbaindo ya. Ya, soal tentang apa sertifikat teknis karena memang ya selama kami mengirimkan itu memang tidak sedikit yang sesuai dengan jurusan pekerjaannya dan di training order pun juga tidak disebutkan secara spesifik mengenai itu. Nah, itu yang pertama mungkin bisa dihitungkan lagi. Terus yang kedua saya bisa minta ditunjukkan soal itu enggak yang biaya yang tadi. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai tadi yang pembiaya apa? Biaya bantuannya yang 30%, 50% rinciannya itu yang sesuai RAP. Baik, Pak. Untuk penjelasan teknisnya sebetulnya nanti akan disampaikan Pak setelah sesi ini. Tadi ini baru Oh, sesi setelah pertama. sesi ini. Ya, mungkin nanti bisa ditampung dulu. Yang selain RAB Oh, mungkin ada yang mau ditanyakan? oh iya ya, terima kasih, terima kasih. Karena mungkin kalau hanya dari ini ada 30, ada 70, mungkin belum ada gambaran dari Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Mungkin nanti akan sedikit mendapat pencerahan seperti itu ya Pak ya. Ya. Dari LPK lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik, mungkin batasi dua penanya tadi terlebih dahulu, kemudian sama berlaku juga untuk lembaga lain. Kami bisa diinformasikan gambaran singkat saja. Teknis selama ini pengiriman pesertanya itu syarat teknisnya seperti apa sehingga nanti kami juga bisa merangkum seperti itu Bapak Ibu. Kemudian acara selanjutnya adalah penjelasan teknis mengenai terkait administrasi kemudian program yang akan disampaikan oleh Mas Chandra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Eta, izin Pak Raden. Di sini saya coba menyampaikan penjelasan lebih detail, cuman memang detailnya nanti tetap akan kami berikan bagi yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Di sini hanya saya berikan gambaran detail secara singkat saja terkait rencana pengeluaran dana bantuan atau RAB penjabaran dari Juknis yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Raden sebagai PPK. Baik, tadi kita dengan Pak Raden juga sudah disepakati memang nantinya yang kami utamakan itu adalah program bantuan CPPLN atau calon pemagangan luar negeri dengan sistem boarding.
sistem boarding 360 JP per hari 10 JP. Jadi dilaksanakan selama 36 hari. Nah, dari 30-70% tadi, 20% mendukung pelatihan dan 70% pelatihan, ini kami buatkan draftnya atau gambaran dengan banyak pertimbangan juga, terutama pertimbangan pada persebaran dari biaya-biaya masing-masing item. Itu seperti yang Bapak bisa lihat atau Bapak Ibu bisa lihat di tampilan layar di komputer atau alat HP-nya masing-masing. Yang pertama dari komponen pendukung pelatihan dahulu. Yang pertama, yang bagian A itu ada alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu memang kalau di Juknis diberikan catatan bahwa ATK itu maksimal 1,5 juta sesuai pedoman. Cuman sekali lagi ini kenapa kami di sini tuliskan 500 dan diberi tanda kuning, maksudnya adalah di sini hanya sebagai gambaran saja mempertimbangkan dengan persebaran biaya-biaya nanti yang ada di RPDB ini dan pengalaman kami menjalankan atau selama ini membina BLK komunitas atau bantuan program pelatihan untuk BLK komunitas. ATK sejumlah 500.000 itu kami rasa cukup. Tapi jika memang ternyata kurang dan memang butuh untuk ditambah, silakan. Tentu saja nanti akan mengurangi pos atau biaya satuan atau item di yang lainnya. Begitu. Jadi alat tulis kantor satuannya 500. Lalu yang B nanti ada transport koordinasi untuk 1 orang. Jadi setiap kegiatan nantinya yang kita undang untuk datang itu pertama ada PKB atau perjanjian kerja bersama atau MOU nanti dilaksanakan di Semarang. Lalu yang kedua nanti ada pencairan kedua. Jadi kalau PKB tadi dengan pencairan pertama, yang kedua ada pencairan kedua itu juga di Semarang. Lalu yang ketiga itu ada penyusunan laporan paripurna di Semarang juga. Lalu yang terakhir ada koordinasi. Untuk koordinasi ini bebas. Koordinasi ke Semarang bebas waktunya. Jadi nanti bisa dijeda antara mungkin PKB, dijeda antara sebelum paripurna itu juga bisa. Untuk 1 orang saja, lalu 4 trip tadi, 4 kegiatan atau 4 perjalanan masing-masing atau satuannya itu 250.000. 250.000 ini kami pertimbangkan dengan anggapan bahwa rata-rata LPKSO yang ada itu kebanyakan masih di Jawa Tengah dan tidak jauh lokasinya, sehingga 250.000 untuk perjalanan berangkat dan pulang itu kami rasa cukup atau bahkan lebih. Nah, transport ini nanti yang ditanggung apa saja, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Raden bahwa sifat transport ini at cost dan dibuktikan dengan adanya struk atau nota, sehingga ketika melakukan perjalanan maka bukti-bukti perjalanan seperti misalnya kalau menggunakan kendaraan pribadi yaitu bukti bensin itu juga harus disimpan. Kalau ada tol ya bukti tol. Kalau lewat pakai perjalanan kendaraan umum misalnya bis atau kereta itu juga harusnya disimpan buktinya. Begitu. Nah, kalau di tengah jalan mampir ke Alfamart gimana? Apakah bisa ditanggung juga? Tidak. Jadi hanya yang bisa tanggung untuk transport hanya penggunaan alat atau kendaraannya. Kalau sewa gimana? Sewa juga tidak termasuk tanggungannya bensin dan tol saja jika kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum yaitu berupa tiket atau karcis. Lalu yang C ada honor panitia pelaksana. Di sini jatah 3 orang kali 1 paket. Masing-masing untuk panitia itu mendapatkan honor 400.000. Cuma sekali lagi 3 orang ini adalah maksimal. Misalnya ternyata panitianya tidak sampai 3 orang juga bisa, lebih tidak bisa. Jadi kalau maksimalnya 3 kurang bisa, tapi kalau lebih tidak bisa. Itu nanti masing-masing mendapatkan 400.000. Dokumentasi penggandaan pelaporan ini nanti digunakan untuk penyusunan laporan paripurna. Karena pada saat penyusunan pastinya butuh untuk menggandakan fotokopi, butuh untuk jilid, untuk misalnya cetak berupa file warna atau hal yang lain itu nanti senilai
200.000. Pak, saya cetak atau susun laporan paripurna itu fotokopi dan jilid nggak nyampe 200, gimana? Seperti tadi disampaikan Pak Raden, ketika ada kelebihan atau ketika sudah disusun RAP atau RPDP ini kok ternyata setelah dijalankan, setelah dibelanjakan atau setelah dipakai itu tidak sesuai dengan RAP, lebih kecil nilainya, maka sisanya dikembalikan ke negara nantinya. Lalu yang E itu pembuatan spanduk ruangan. Spanduk di sini hanya satu untuk satu paket pelatihan ini senilai 100.000, silahkan digunakan untuk membuat spanduk. Baik itu nanti bisa digunakan untuk pembukaan ataupun untuk pelatihan, sehingga tidak ada kalimat pembukaan atau penutupan, jadi hanya berupa tulisan terkait pelatihannya saja. Nanti untuk format spanduk pun dari kami nanti akan di-share juga, jadi nanti biar seragam. Yang F itu ada transport supervisi Disnaker Kabupaten Kota setempat. Jadi di sini di dalam anggaran atau dalam RPDP ini juga diakomodir untuk misalnya dari LPK Bapak Ibu datang ke Disnaker untuk koordinasi, untuk memberikan undangan misalnya untuk pembukaan atau undangan untuk penutupan atau hal-hal yang lain, itu ditanggung yaitu sebanyak 2 trip hanya untuk 1 orang. Trip itu maksudnya untuk perjalanannya saja. Jadi berupa seperti tadi ad cost, berupa nanti struk bensin, karena ini lokal sifatnya maksimal 75.000. Nanti di sini maksimal itu dalam artian kalau misalnya pakai motor kok ngisi sampai 75.000 itu kan pasti juga akan tanda tanya. Silakan digunakan seefisien mungkin sesuai dengan memang real yang dilakukan di lapangan. Itu untuk mendukung pelatihan yang 30% tadi. Lalu yang 70% untuk pelatihan. Di sini ada itemnya, yang pertama ada modul atau alat yang nantinya digunakan untuk mengajar atau memberi ini siswa itu yaitu sejumlah 150.000 satuannya untuk 16 anak. Sekali lagi karena ini penggandaan, nanti buktinya pun harusnya berupa berapa lembar fotokopi dikalikan berapa per lembarnya, seperti itu. Jadi tidak ada namanya bukti atau nota itu nilainya langsung 150.000 dikalikan 16, itu nggak ada. Lalu selanjutnya ada bahan pelatihan. Bahan pelatihan untuk bahasa itu kalau tidak salah maksimalnya sampai 12 juta. Cuman pengalaman kami ketika ketika ada Balai Latihan Kerja Komunitas atau LPK terkait bahasa yang menyelenggarakan pelatihan, itu bahannya biasanya tidak sampai setinggi itu. Nah, di sini kami membuat nilai 6 juta. Saya lagi tandai kuning itu maksudnya adalah masih bisa diubah. Silakan digunakan atau dipikirkan atau direncanakan sesuai dengan kebutuhan dari lembaga Bapak Ibu sekalian. Bahan pelatihan di sini adalah bahan pelatihan yang habis pakai. Jadi bagaimana kalau misalnya ada yang bilang, Pak, saya nanti bahannya buat atau beli lemari untuk kamus atau untuk ensiklopedia atau gimana, nggak bisa. Jadi bentuknya adalah bahan yang habis pakai, yang ketika sudah pelatihan ya seharusnya sudah tidak digunakan untuk kegiatan pelatihan berikutnya. Lalu selanjutnya yang C, asuransi ketenaga kerjaan, seperti tadi nota dinas yang sudah disampaikan Pak Raden, bahwa Kementerian Tenaga Kerjaan untuk pelatihan atau PBK, pelatihan berbasis kompetensi, semuanya, tidak hanya untuk Banprok Lat CPPLN ini, untuk Banprok yang lain pun sama, ada namanya asuransi tenaga kerjaan untuk peserta pelatihan. Di sini kenapa volumenya 32? Karena begini, ini kan pelatihannya 36 hari. Kalau tadi kan di nota dinas 16.800 itu untuk 1 bulan. Jadi karena 36 hari waktu pelatihan, maka lewat dari 1 bulan. Jadi hitungannya 2 bulan. Jadi 2 kali 16, 2 kali jumlah anak 16, dikalikan 16.800 per anak untuk asuransinya. Asuransinya nanti bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan, jadi tidak usah bingung.
nanti ada perwakilan dari BPJS Tenagakerjaan yang mengumpulkan data, yang membantu untuk pembayaran, sehingga nanti untuk pembayarannya tidak perlu ke BPJS atau kantor BPJS terdekat, nanti dibantu lewat WhatsApp. Lalu untuk perlengkapan peserta masing-masing peserta pelatihan, kalau di sini sekali lagi tandai kuning berarti 100.000 ini masih bisa diubah lebih kecil, bisa diubah lebih tinggi dengan maksimalnya itu nanti di 150.000 per peserta. Perlengkapan ini tentu saja nantinya yang akan diterima oleh peserta. Kalau bahasa ya mungkin nanti dapatkan buku, dapatkan pensil atau hal yang lain lah yang memang nantinya dipakai untuk anak-anak dalam proses pelatihan. Lalu selanjutnya itu honor instruktur, itu senilai 40.000 per JP, karena 360 JP maka dikalikan jadi 14.400.000. Lumayan besar porsinya. Lalu selanjutnya sertifikat pelatihan 16 lembar atau 16 lembar untuk 16 anak, nilainya 25.000 sertifikatnya. Uang saku. Nah, untuk uang saku karena ini kita sepakati untuk boarding, uang saku boarding per anak itu maksimal 500.000. Jadi ini langsung maksimal 500.000 dikalikan 16. Jadi masing-masing anak nanti akan menerima uang saku sebesar 500.000. Nah, sekarang porsi yang paling tinggi yaitu di konsumsi peserta pelatihan. Konsumsi peserta pelatihan selama 36 hari dikalikan 16 ketemu 576. Di sini kami tuliskan 60.000. Kenapa tidak 75.000, Pak? Kalau 75.000 otomatis nilai totalnya akan lebih dari 72 juta dan akhirnya akan mengorbankan item-item yang lainnya. Sehingga kami di sini buat 60.000 dengan asumsi karena ini boarding pastinya pembelajarannya akan panjang. Cuman tetap mereka akan terima benefit makan, sehingga hanya saja akan disesuaikan mungkin dari sisi menunya, dari sisi jumlah item makanan yang didapat misalnya itu nanti akan berkurang, hanya saja nanti tergantung kebijakan dari masing-masing LPKS untuk mengatur konsumsi pesertanya. Di sini kami anggarkan 60.000 untuk per hari per anak. Lalu terakhir konsumsi pembukaan penutupan. Untuk setiap pembukaan dan penutupan itu kami anggarkan di sini untuk 20 orang. 20 orang 2 kali 40 dikali 15.000. Jadi untuk konsumsi pembukaan penutupan itu masing-masing 15.000 per orang. Dengan jumlah sekian ini setelah dikalikan volume dan satuan ketemu jumlah total yaitu sejumlah 71.747.600. Pak, ini kan maksimal 72. Kami maksimalkan gimana? Monggo nanti bisa diutak-atik oleh LPKS SO sendiri. Di sini kami hanya memberikan gambaran saja. Tidak harus saklek seperti ini, tidak. Cuman kalau memang mau mengikuti ini yang sudah dibuat silahkan. Mau dioptimalkan di 72 juta silahkan. Kalau merasanya, wah Pak, kayaknya bahannya nggak nyampe 6 juta sehingga ini nanti totalnya akan lebih kurang, itu juga bisa silahkan. Nah, lalu untuk tahap 1, tahap 2. Tahap 1, tahap 2 itu tadi pembagian pencairan, karena pencairan kan dibagi 2 tahap, pada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 tadi dicairkan senilai 70% dari 72 juta dari maksimalnya langsung keluar atau nanti yang akan diterima yaitu sebesar 50.400.000. Nah, dari 50.400.000 itu di tahap 1 nanti akan di SPJ-kan pada saat pencairan kedua. Nah, yang di SPJ-kan di sini ini sekalian kami berikan gambaran apa saja yang nanti sekiranya bisa di SPJ-kan sehingga nanti ketemu totalnya yaitu senilai 51.72.600, mendekati 50.400.000. Jadi tidak harus pas 50.400.000, tidak, tapi mendekati 50.400.000. Pak, kok konsumsinya langsung di awal semua 34.560.000 begitu. Nah, di sini kami memakai pertimbangan bahwa ketika memesan konsumsi atau bahkan nanti membeli barang-barang atau bahan atau
perlengkapan atau yang lainnya itu sekalian atau sekaligus. Jadi jangan sampai membeli itu dipecah-pecah. Membayar konsumsi dipecah sampai 10 kali pembayaran, itu kami nggak merekomendasikan. Pembayaran ya misalnya konsumsi langsung saja di awal semua, nanti memakai surat pesanan. Membeli bahan pelatihan ya langsung aja, kalau bisa satu toko dibeli di toko tersebut semua satu kali. Kalau perlengkapan misalnya nggak bisa di satu toko ya maksimal 2 toko pembeliannya seperti itu. Jadi tidak terpecah-pecah nanti notanya, jadi utuh seperti itu. Nah, di tahap 2 nanti yang di SPJ-kan atau yang di apa namanya, yang dikumpulkan atau dilaporkan notanya adalah sisa dari jumlah dikurangi tahap 1. Lalu untuk pajak-pajaknya, di sini ada PPh 21, PPN, PPh 22 dan PPh 23. PPh 21 itu untuk honor, PPN dan PPh 22 untuk pembelanjaan barang, PPh 23 untuk jasa konsumsi. Nah, PPh 21 nanti langsung dipotong. Jadi misalnya tadi masing-masing orang mendapatkan 400.000 untuk honor panitia pelaksana. Honor panitia pelaksana kena PPN 21 itu 5%. 5% dari 400.000 itu 20.000. Jadi nanti yang diterima oleh masing-masing panitia itu sebenarnya bukan 400 tapi 380.000. Nah, nanti pajaknya disetorkan ke negara. Nah, untuk PPN dan PPh 22 seharusnya PPN dan PPh 22 ini sudah include dalam biaya pembelian. Jadi misalnya kita belanja bahan di toko A, habisnya 6 juta. 6 juta itu seharusnya sudah dengan pembayaran PPN dan PPh 22 oleh toko tersebut. Cuman memang kesulitannya, kalau kita belanja di toko kadang PPN dan PPh 22-nya ketika kita minta kan harus ada, nanti di akhir harus disertakan bukti potong atau bukti pembayaran pajaknya, bukti setoran pajaknya. Nah, apakah bisa toko tersebut mengeluarkan bukti setoran pajak? Nah, itu nanti akan kesulitan. Sehingga biasanya akhirnya pada kenyataan real di lapangan dari 6 juta misalnya untuk pembelian bahan, nanti lembaga atau LPKS SO ini ya mau nggak mau harus mengeluarkan uang lagi untuk membayarkan PPN dan PPh 22. Tapi uang yang dikeluarkan ini bukan dari pos yang lain, tidak, tapi dari 6 juta ini seharusnya. Jadi ya dalam tanda kutip akhirnya agak nomboi ya Pak ya. Agak nomboi untuk pembayaran pajak PPN dan PPh 22 kecuali pembeliannya di toko yang bisa mengeluarkan bukti setoran pajaknya untuk PPN dan PPh 22. Itu nanti lebih ringkas. Tapi kalau tidak ya terpaksanya nanti dibayarkannya oleh LPKS SO. Termasuk begitu juga dengan PPh 23. Makanya di sini kami menyarankan untuk pembelian barang, bahan atau jasa konsumsi itu dibeli atau dibayarkannya ke toko atau warung makan, misalnya untuk PPh 23 jasa konsumsi itu warung makan yang memiliki NPWP, sehingga warung makan tersebut bisa mengurus untuk surat pajaknya tadi, surat setor pajaknya. Nah, itu untuk RPDP atau rencana pengeluaran dana bantuannya. Lalu saya lanjut untuk jadwal pelatihan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Raden bahwa pelatihan kita insya Allah akan dimulai pada 5 Oktober. Dimulainya pada 5 Oktober. Karena ini 36 hari, maka selesainya di 15 November 2023. Nah, di sini memang tertulis 5 Oktober pembukaan. Mungkin Pak Raden tadi sudah menyebutkan bahwa pembukaan itu tidak harus di hari pertama. Misal kok ternyata pembukaan di hari kedua, hari ketiga itu bisa. Silahkan nanti diatur sendiri oleh oleh LPK SO. Termasuk juga soft skill-nya ini, karena di program itu juga ada soft skill. Mungkin nanti soft skill-nya digeser tidak di awal itu juga bisa. Ini kami hanya sebagai gambaran saja. Pelatihannya seperti ini.
pelatihan karena 10 JP per hari, maka dimulai pelatihannya itu dari jam 7.45 sampai jam 16.30. Mungkin di LPK SSO punya kebijakan berbeda. Mungkin kami mulainya tidak jam 7.45, Pak. Kami mulainya lebih pagi. Silahkan saja bisa. Yang penting nanti realnya di lapangan juga seperti yang dituliskan di jadwal pelatihan yang nanti diserahkan ke kami. Dan kalau ada perubahan, segera laporan. Pelatihan dari Senin sampai Sabtu, liburnya hanya di hari Minggu atau hari libur nasional. Begitu untuk jadwal pelatihan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Silakan. Ilham. Monggo Mas Ilham dari Sinju. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya soal ini. Ini kan berarti kan proposalnya itu berarti nanti dikumpulkannya kapan? Terus untuk periode pembelajarannya itu sesuai yang tadi dijelaskan dari Oktober sampai November. Apa bisa diubah lagi? Baik, saya jawab Ya, dahulu. Kalau untuk saya sekian itu dulu. Oh ya, baik Mas Ilham. Jadi gini Mas, untuk proposal itu saya belum nyampe sana. Ini saya baru dari RPDB sama jadwal dahulu. Mungkin Anda tanyakan nanti proposal setelah ini akan saya jelaskan. Itu yang pertama. Lah untuk jadwal, jadi untuk jadwal itu kami memang di sini pertimbangan dari Pak Raden sendiri dan tim Banprok yang melaksanakan. Di awal kan nanti ada proses kami memverifikasi e-proposal dan proposal, lalu ada juga verifikasi lokasi, dan kami juga menjalankan banprok lainnya, Mas. Jadi di BPPV Semarang ini selain untuk pelaksanaan banprok untuk CPPLN ini masih ada juga untuk banprok BLK komunitas, masih ada juga banprok untuk LPKS umum. Lalu ada juga program dari kegiatan di kantor, jadi ada banyak. Nah, itu kami sudah pertimbangkan, memang paling cepat atau paling pas waktunya itu mulainya di 5 Oktober dan kami akan rencanakan serentak semuanya. Jadi tidak hanya untuk CPPLN atau LPKS SO saja, tapi di 5 Oktober itu nanti serentak dengan pelatihan dari PLKLN atau untuk CPMI, calon pekerja migran Indonesia, dan juga untuk LPKS atau LPK swasta yang umum. Seperti itu Mas gambarannya. Atau mungkin Mas Ilham ada alasan kenapa kok pengen beda tanggal atau gimana? Monggo silakan. Silakan Mas Ilham, mungkin ada komentar terkait kenapa kok mau berbeda tanggal, apakah memang ada kegiatan lain atau bagaimana? Ya sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Berarti ini memang mulai serentak dari mulai Oktober sampai berapa ini tadi? Iya, 5 Sampai November ya. 5 November. Berarti sekitar 30 hari ya, 32 hari ya tadi ya. 20. Kalau untuk SO ini karena 360 JP dibagi 10 JP per hari 36 hari Mas. Ini saya Oh, iya. tampilkan lagi. Saya Kita- tampilkan lagi untuk jadwal pelatihan. Jadi dari 5 Oktober sampai 15 November. Oh ya. Nanti saya akan share juga ini untuk jadwal pelatihan draftnya. Oh ya. Bisa dilihat. Nah, seperti Oke. tadi yang diinfokan Pak Raden, jika nanti siswa yang mengikuti ini sebaiknya memang dipilih yang bukan atau yang belum berangkat. Jadi sampai 15 November itu jangan sampai siswanya sudah terlanjur berangkat magang ke Jepang. Jadi dari 5 Oktober sampai 15 November itu masih berada di sini di Indonesia. Untuk Terima kasih. Terus ada tambahan lagi Mas, ngapunten. Untuk RAB itu kan di RAB itu kan ditulisnya hanya bahan ya. Ya, Itu kalau misalkan saya mau menggunakan biaya itu untuk membeli misalkan alat scaffolding
alat praktek scaffolding itu berarti masuknya kemana ya bahan pelatihan? Bahan kan sesuatu yang sudah habis, yang bisa habis. Ya, baik Mas Ilham. Jadi seperti saya jelaskan tadi, di sini yang kami tanggung itu untuk pelaksanaan pelatihannya. Jadi untuk terkait bahan yang sekali pakai habis pas pelatihan itu berjalan. Kalau scaffolding, mungkin alat las, printer, rak buku atau hal-hal yang lain yang sifatnya tidak habis pakai, itu masuk peralatan tidak bisa ditanggung dalam anggaran bantuan program pelatihan CPPLN ini. Seperti itu Mas gambarannya. Oh, oke baik. Dari saya cukup sekian ya, Mas. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama Mas Ilham. Jadi gambarannya di sini kami menganggap bahwa ketika menjalankan pelatihan ini, masing-masing LPKSSO itu sudah memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk pelatihan. Gitu. Jika memang belum, ya mau nggak mau ya akhirnya dari LPKSSO itu sendiri yang nantinya mengeluarkan lebih untuk menyediakan peralatan. Karena yang ditanggung hanya bahan pelatihannya saja atau barang habis pakai saja. Mungkin ada yang lainnya selain tadi dari LPKS Sinju. Kalau tidak saya lanjutkan ke proposalnya. Oke, cukup ya mungkin karena mau mendekati jam 3 juga. Saya lanjutkan ke proposalnya sebentar. Baik, sebelum ke proposal saya akan menjelaskan dahulu mana program pelatihan yang dipakai pada saat Banprok ini, pada saat nantinya ditetapkan sebagai penerima bantuan dan menjalankan Banprok ini. Nanti program pelatihan yang dipakai itu adalah bahasa Jepang, program pelatihan bahasa Jepang level N5 dengan unit kompetensi seperti yang tertera di sini. Ini saya akan lihatkan juga. Jadi ada 17 unit kompetensi dengan soft skill dan produktivitas, 15 unit di unit kompetensi yang utama. Di sini bisa dilihat. Nah, program pelatihannya apakah bisa menyesuaikan dengan yang kami pakai di LPKS, Mas? Tidak ya. Jadi kalau untuk program ini kami saklek, program pelatihan yang dipakai ini yang tersedia di proklat.kemenaker.go.id yang seperti yang saya lihatkan di screen ini, memakai program pelatihan bahasa Jepang level N5. Kalau di proklat.kemenaker.go.id ini sekalian saya lihatkan. Kalau di proklat.go.kemenaker.go.id nanti Bapak Ibu bisa buka di proklat.kemenaker.go.id, lalu di kolom search ini dicari atau diketik Jepang, nanti akan muncul bahasa Jepang level N5. Nah, ini yang nanti kita pakai untuk bantuan program pelatihan CPPLN ini. Silakan nanti diklik, dilihat, karena di sini ada versi, maka pilihlah versi yang paling baru, versi 5. Nanti yang dipakai yang versi 5. Begitu, itu untuk programnya. Lalu lanjut ke proposalnya, terkait proposal, link e-proposal. Nah, untuk e-proposal nanti silakan Bapak Ibu akses bit.ly/eprop CPPLN 2023. Ini di copy paste bisa. Ini saya coba copy paste. Jadi di copy paste saja, nanti di paste di browser Anda, Bapak Ibu sekalian, dibuka, nanti muncul ini link untuk e-proposalnya, proposal bantuan program CPPLN. Nah, untuk format proposal bisa diunduh di sini, bisa diunduh di link yang ada tertera di link e-proposal, nanti dilihat seperti apa sistematika proposalnya.
Silahkan nanti diisi yang ada di e-proposal ini, baik nanti dari data terkait LPK-nya maupun training ordernya nanti. Maka disiapkan dahulu yang sekiranya diperlukan untuk mengisi. Seperti itu. Lalu saya lanjut lagi untuk e-proposal. Untuk e-proposal resmi dibuka dari saat ini juga sampai maksimal e-proposal untuk pengisian itu sampai hari Senin tanggal 11 September jam 23.59 jam 11.59 malam sampai jam itu. Nah, lalu bagaimana jika nanti skemanya misalnya nanti sampai jam sekian kok belum terpenuhi 13, maka akan kami perpanjang kemungkinan ya Pak ya untuk pengumpulan e-proposal. Cuman harapannya sampai hari Senin kami sudah terpenuhi untuk kuota 13 lembaga LPKSSO tadi. Sedangkan untuk fisiknya tadi tetap dibuat, di print, dijilid, mungkin nanti dikirimkan ke bidang pemberdayaan BPPVP Semarang, Jalan Brigjen Sudarto nomor 118 Pedurungan Semarang. Kalau yang dekat misalnya berada di Semarang juga mungkin bisa langsung dikirimkan atau bukan dikirimkan, diantar ke kami. Kalau tidak bisa bertemu dengan kami yang ada di kantor, nanti bisa dititipkan ke resepsionis. Nanti akan diserahkan ke bidang kami. Nah, untuk yang dari luar kota, untuk pengiriman, sama seperti dengan e-proposal, nanti pengirimannya, tertanda pengirimannya berarti maksimal Senin. Kalau misalnya memang belum terpenuhi, ya nanti akan kami panjang, cuman harapannya di Senin itu sudah dikirim untuk proposal fisiknya. Lalu link program pelatihan juga sudah saya berikan di sini. Dan nanti di file yang akan saya share juga sudah ada, tinggal di-download. Seperti itu mungkin terkait e-proposal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Tampilannya. Baik, mungkin saya jelaskan saja e-proposal itu nanti isinya apa. Nah, nanti kita jelaskan dahulu sebentar. Jadi sekalian ada gambaran apa saja yang nanti sekiranya perlu diisi di e-proposalnya. Baik, jadi untuk e-proposal itu tadi yang pertama itu memasukkan email dahulu. Lalu setelah di next nanti akan masuk ke bagian informasi LPK, nanti mengisikan nama LPK sesuai yang terdaftar di kelembagaan kemenaker.go.id. Pak, lembaga saya setelah saya search di kelembagaan.kemenaker.go.id tidak muncul, lalu bagaimana? Silakan hubungi saya atau nanti saya bisa juga nanti kirimkan nomornya rekan kami di bagian atau yang mengurusi siap kerja. Nanti akan kami dalam tanda kutip bukan bantu ya, tapi akan kami arahkan untuk melengkapi pengisian di siap kerja agar lembaga Bapak Ibu bisa terverifikasi. Karena kalau tidak muncul di kelembagaan.kemenaker.go.id walaupun Bapak Ibu punya VIN, berarti belum terverifikasi. Seperti itu. Lalu lanjut ke alamat lengkap, nanti diisikan akte pendirian lembaga dari notaris, kalau punya di-scan sekarang, nanti dibuat bentuk PDF, dikirimkan, di-upload, nama pimpinan diisikan, nomor kontak pimpinan diisikan, nama lengkap tenaga pelatihan, salah satu saja, tidak perlu semuanya, salah satu saja, tenaga pelatihannya diisi, nomor kontaknya juga diisi, nama pengelola keuangan juga silakan diisi, nomor kontak, email, VIN, lalu NPWP, tadi yang atas nama LPKS, bukan atas nama pribadi atau PT ya, tapi LPKS. Terus kopi NPWP-nya di-scan, dikirimkan, dan scan-scanan itu nanti bentuknya PDF semua, jadi jangan lupa mungkin di-convert kalau masih berupa gambar.
Atau kalau pakai HP lebih gampang lagi, pakai aplikasi Cam Scanner itu juga langsung difoto jadi PDF. Nomor rekening atas nama LPK, jangan lupa pastikan rekeningnya yang dikasihkan nomor rekeningnya di sini itu nomor rekening yang aktif ya, yang masih bisa untuk menerima menerima kiriman uang. Lalu untuk banknya, sebetulnya banknya bebas, cuman kami sarankan memakai atau yang menggunakan bank himbara yang dari BRI, BNI, dan Mandiri. Lebih baik seperti itu karena lebih mudah atau lebih cepat ketika proses pengiriman atau transfer uang bantuannya nanti. Lalu nama nasabah ini diisikan, juga kopi buku tabungan yang ada tertera nomor rekening dan nama nasabah di-scan atau foto scan, lalu di-upload. Lanjut ke programnya, karena programnya tadi kita sepakat bahasa Jepang tadi memakai yang N5 dan 360 JP, maka diisikan di durasinya tadi 360 JP. Dokumennya nggak usah bingung, dokumennya yaitu berupa yang di-download dari proklat.kemenaker.go.id tadi. Jadi nggak usah diutak-atik, itu file dokumen program latihannya ya yang di-download dari proklat tadi. RPDB silakan mau pakai yang template dari kami juga bisa, mau diubah lagi juga bisa, silakan draftnya nanti diubah. Usulan jumlah paket, nah ini usulan jumlah paket karena kita sepakat karena cuma ada 13 paket, maka diratakan dulu, masing-masing mendapatkan satu paket, silakan nanti diisi satu. Lalu dokumen persyaratan wajib, proposal nanti di-upload sesuai dengan yang tadi sudah sudah di-download untuk format proposalnya, terkait dengan surat permohonan, lalu surat pernyataan kesanggupan juga di-upload, surat izin pelatihan kerja di-upload, domisili, surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili itu bisa dari kecamatan nanti, kalau belum ada ya diminta dari kecamatan, masih ada waktu, ini hari Kamis mungkin udah sore, besok masih ada Jumat, masih ada Senin, silakan dicari ke kecamatan. Lalu tadi surat izin penyelenggaraan pelatihan kerja silakan upload, jika sudah ada OSS diupload yang ada di OSS-nya itu, atau kalau misalnya masih baru punya yang manual yang dari Disnaker setempat itu juga bisa diupload. Surat pernyataan peserta nanti contohnya ada di Juknis, nanti silakan dilihat untuk formatnya. Lalu dokumen pendukung lainnya ada training order, nanti silakan diupload training order yang dimiliki, sertifikat akreditasi jika punya diupload, kalau belum punya nanti ketika pelatihan ini berjalan dan ditetapkan sebagai penerima maka harus memproses. Lalu ada struktur organisasi, silakan diupload, daftar instruktur, sertifikat teknis dan metodologinya. Kalau mati gimana Pak? Nggak apa-apa, mati tetap di-upload saja, tetap dicantumkan saja. Nanti jadi bahan pertimbangan kami juga. Tenaga pelatihan, silakan diupload, sertifikat tenaga pelatihan juga kalau punya diupload, mungkin pernah ikut BIMTEK atau ijazahnya mungkin bisa jadi, atau dia pernah ikut pelatihan apa, silakan dicantumkan sertifikatnya. Daftar sarana prasarana silakan dibuat dan diupload. Dokumentasi foto-fotonya untuk sarana prasarana diupload. SOP protokol kesehatan, karena walaupun ini sudah tidak pandemi tapi masih dibutuhkan untuk protokol kesehatan ketika melakukan pelatihan. Jika belum ada ya silakan dibuat, kalau ada tinggal difoto, di-scan saja. Terus daftar data pengiriman peserta, nah ini selama 5 tahun terakhir, mungkin kalau lembaganya baru berjalan 2 tahun ya 2 tahun terakhir, sebanyak-banyaknya ya yang memang dikirimkan atau menjadi peserta pemagangan luar negeri selama 5 tahun terakhir. Jika punya kerjasama dengan prakerja silakan diupload juga, kalau tidak apa-apa, kalau punya kerjasama dengan JKP juga silakan diupload. Jadi demikian yang perlu diupload dari yang sudah saya berikan ini. Silakan kalau
ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang bingung, silakan ditanyakan. Ini saya berikan link untuk bahan-bahan terkait sosialisasi, link e-proposal melalui chat. Ditunggu sebentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan lagi ke moderator dan Pak Raden. Baik, Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara sosialisasi pelaksanaan bantuan program pelatihan CPPLN atau SO. Semoga dengan adanya sosialisasi mengenai Juknis, kemudian mengenai administrasi pelatihan, kemudian prosedur untuk pengumpulan proposal dan e-proposal, semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam mempermudah pengisian e-proposal serta e-proposal. Apabila nantinya ada pertanyaan, kemudian seperti tadi informasi mengenai persyaratan teknis peserta terkait kepesertaan dari penyelenggaraan SO dapat diinformasikan ke Mas Chandra di WA di nomor yang tertera pada flyer undangan sosialisasi. Terima kasih untuk kerjasama perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.